Sebelumnya, di Lost. Sepertinya Anna sudah tahu tentang Michael yang kabur. Jack lalu bertanya apakah Anna dulunya seorang polisi, karena Jack ingin tahu butuh berapa lama untuk melatih pasukan. Jack sepertinya berniat untuk memerangi kelompok The Others, pemirsa. Dan ia meminta bantuan Anna untuk membantunya melatih pasukan. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 2 episode 12. Episode ini adalah untuk Charlie. Pada awal episode pun langsung memperlihatkan flashback masa lalu Charlie. Ternyata teman-teman, Liam itu adalah kakaknya si Charlie, bukan sahabatnya. Mereka berdua adalah saudara kandung. Pada hari Natal itu Charlie mendapatkan hadiah sebuah piano dari ibunya. Karena Charlie sudah berbakat dengan musik sejak kecil, jadi ibunya yakin kalau Charlie bisa menjadi bintang dan bisa mengangkat derajat keluarga mereka. Charlie kecil terlihat sangat senang. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian saat Charlie dan Liam sudah membentuk band Drive Shaft dan sudah terkenal. Pada momen itu Charlie terlihat mengunjungi Karen, istrinya Liam yang baru saja melahirkan. Bayinya perempuan dan Karen memberinya nama Megan, seperti nama ibu Charlie dan Liam. Di situ Karen pun bertanya, "Liam di mana?" Charlie terkejut dan ia segera membuat alasan bahwa Liam dan dirinya pisah mobil saat tur konser. Liam terlambat ke bandara dan ketinggalan penerbangan karena ban mobilnya Liam bocor di jalan. Tapi Liam ada di penerbangan selanjutnya kok, jelas Charlie menenangkan Karen. Setelah itu Charlie pun pulang ke base campnya untuk melihat si Liam kenapa kok gak datang. Ternyata Liam masih tertidur karena dalam pengaruh narkoboy. Charlie pun tentu saja langsung mengomeli kakaknya itu serta mengatakan tentang Karen yang sudah melahirkan bayi perempuan. Charlie menyuruh Liam untuk segera bergegas mengunjungi Karen di rumah sakit. Liam di situ tampak senang mendengar akhirnya ia menjadi ayah. Di momen lain, Charlie bersama Liam dan kedua anggota bandnya mendapatkan tawaran endorse produk popok bayi. Akan tetapi karena Liam yang selalu menggunakan narkoboy menjadi tidak fokus dan berkali-kali mereka melakukan syuting ulang, selalu saja gagal. Alhasil, si direktur produk pun jengah dan memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan band Drive Shaft. Charlie berusaha membujuk sang direktur untuk memberikan kesempatan lagi. Lalu si direktur pun memberikan syarat agar si Liam tidak usah ikut. Namun Charlie tidak mau karena Liam adalah saudaranya. "Oh ya sudah kalau begitu, bye," ucap si direktur. Waktu berganti, momen lainnya diperlihatkan. Memperlihatkan bagaimana Liam datang ke base camp dalam kondisi galau dan sedih. Ketika Charlie menanyakannya, Liam bercerita bahwasanya dirinya telah diusir dari rumah oleh Karen karena Liam tak sengaja menjatuhkan bayi mereka. Mungkin itu akibat pengaruh narkoboy dan Karen tentu saja menganggap Liam berbahaya. Sekarang Liam bingung harus bagaimana. Apalagi sekarang ini band mereka dalam kondisi sulit-sulitnya, tak punya uang dan tak punya apa-apa. Namun di situ Charlie mencoba menenangkan. Bahkan dia memberikan solusi karena Charlie saat ini sedang menulis lagu baru untuk band mereka. Charlie yakin kalau lagu kali ini akan hits dan booming lagi seperti lagu Hey Everybody. Charlie langsung memainkan pianonya. Ya, piano pemberian sang ibu itu masih Charlie jaga baik-baik sampai sekarang. Ketika Charlie bernyanyi, Liam yang mendengar lagunya bagus menjadi semangat dan duduk di samping Charlie. Liam berkata, "Wah, mari kita selesaikan lagu ini semalaman, baby brother. Kita akan membuat ini berhasil," ucapnya. Charlie setuju, inilah saatnya band mereka bersinar kembali. Tetapi Liam malah bertanya, "Kau punya sedikit narkoboy, baby brother?" Singkat cerita, beberapa hari kemudian saat Charlie baru saja pulang ke base camp, ia terkejut mendapati pianonya sudah tidak ada.
Ia langsung menanyakannya kepada Liam yang tampak baru saja bersiap-siap. Liam menjawab sejujurnya kalau dia sudah menjual pianonya Charlie. Liam membutuhkan uang untuk pergi menyusul Karen dan Megan ke Australia. Ia tidak mau kehilangan istri dan anaknya itu. Liam ingin bertobat dan ingin mempunyai pekerjaan di Australia sana. Ya, niatnya bagus, tapi agak gitu juga, malah jual piano adik sendiri. Charlie berusaha menghentikan Liam. "Liam, bagaimana dengan band kita? Bagaimana dengan lagu baru kita?" tanya Charlie. Namun Liam hanya menjawab, "Kau harus mengerti ini Charlie, aku harus melakukan ini demi keluargaku," ucapnya, sembari pergi dengan buru-buru, meninggalkan Charlie yang tentu saja merasakan kekecewaan dan sedih yang mendalam. Flashback berakhir. Di masa sekarang, Charlie entah bagaimana dia terlihat memainkan sebuah piano di pinggir pantai. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara tangisan Aaron di dalam pianonya. It's okay, Aaron. It's all right. Aaron? Charlie pun berusaha membuka bagian atas pianonya, namun saat itu juga Charlie mendengar bisikan-bisikan dari arah hutan. Saat Charlie berpaling, pianonya jatuh, lalu tersapu oleh ombak air laut. Dan Charlie pun terbangun dari mimpi buruknya itu. Dia langsung saja pergi untuk melihat keadaan Aaron. Charlie semakin panik melihat Aaron tidak ada di ayunannya. Namun rupanya itu hanya kekhawatiran Charlie yang berlebihan. Si kecil Aaron baik-baik saja ada bersama ibunya. Charlie merasa lega. Namun ia pun menjadi bete ketika melihat bagaimana sekarang Claire dan Aaron lebih akrab bersama dengan Mr. Locke. Beberapa saat kemudian Charlie menemui Claire yang sedang duduk bersantai sambil menjaga bayinya. Di situ Charlie memberikan popok-popok buatannya untuk Aaron. Claire menerimanya dan berterima kasih. Namun Claire masih belum bisa memaafkan Charlie dan masih belum mau Charlie dekat-dekat dengan dirinya dan bayinya. Mendengar itu, Charlie pun terpaksa pergi dengan perasaan sedih. Setelah itu terlihat Charlie nongki sendirian sambil memainkan gitarnya. Tapi tiba-tiba Charlie malah mendengar suara tangisan bayi Aaron dari arah lautan. Tanpa pikir panjang, Charlie langsung melepas sepatu dan bajunya, kemudian melompat ke laut berenang untuk menyelamatkan bayi Aaron. Aaron! Aaron! Come in, Aaron! It's okay! Untungnya Charlie berhasil sampai membawa kembali bayi Aaron dan keranjangnya sampai ke daratan. Namun ketika Charlie menggendong Aaron, Charlie malah melihat ibunya dan juga Claire dengan berpakaian tidak biasa. Mereka berdua terus mengatakan bahwa Aaron dalam bahaya dan Charlie harus menyelamatkannya. Kemudian Harley datang dari arah hutan sambil bertanya, "Oh Charlie, kau lagi ngapain bung?" Saat itu juga Charlie tersadar. Di tengah malam-malam begini, Charlie sedang menggendong Aaron. Di pinggir laut pisan lagi. Charlie pun tidak bisa menjawab karena ia juga bingung. Orang-orang terutama Claire pun berdatangan ke sana setelah Harley memanggil karena mereka semua memang sedang panik mencari Aaron. Setelah mengambil Aaron dari Charlie, Claire langsung menampar Charlie dan pergi begitu saja. Kasihan sekali Charlie, antara kebingungan dan juga sakit hati. Padahal guys, Charlie selalu ada di masa-masa sulitnya Claire. Saat Claire diculik, saat Claire melahirkan, saat bayi Aaron diculik juga tuh sama Daniel kan. Yang paling berjasa adalah si Charlie. Tapi ini kesalahan Charlie sendiri sih, ngapain nyimpen narkoboy coba. Pada keesokan harinya, Charlie menemui Mr. Locke untuk mengklarifikasi kejadian semalam. Charlie menjelaskan kalau dirinya mengalami tidur berjalan dan sama sekali tidak sadar dengan apa yang sudah ia lakukan. Charlie meminta bantuan Mr. Locke untuk berbicara kepada Claire dan menceritakan hal-hal yang baik tentangnya, agar Claire mau memaafkannya. Tapi di situ Mr. Locke malah bertanya, "Charlie, apakah kau mengkonsumsi narkoboy lagi?" Charlie tentu saja menjawab tidak. "Kau tahu Mr. Locke, bahkan semua patung berisi narkoboy beserta pesawatnya sudah lenyap. Sudah kami bakar semua, Mr. Eko dan aku," ucap Charlie meyakinkan. Padahal masih Charlie nyimpen tuh beberapa patung.
Mr. Locke lalu mengatakan, "Charlie, kepercayaan adalah hal yang sulit untuk didapatkan kembali. Jadi untuk sementara berikanlah Claire waktu. Kau harus menjauhi dulu Aaron dan Claire," pinta Mr. Locke. "Benar sih," kata Mr. Locke. Setelah itu Charlie pergi menemui Mr. Eko yang menandai pohon-pohon entah buat apa. Charlie lalu bertanya apakah Mr. Eko sudah memberitahu Mr. Locke kalau Mr. Eko sudah memberikan satu patung berisi narkoboy kepada dirinya. Mr. Eko tentu saja menjawab tidak. "Buat apa?" tanya Mr. Eko. Di situ Charlie lalu bercerita kepada Mr. Eko tentang kesulitan yang dialaminya, juga tentang mimpi-mimpi yang dialami Charlie tentang Aaron yang dalam bahaya. Mr. Eko lalu tersenyum. Ia mengartikan mimpi Charlie itu adalah pertanda kalau bayi Aaron harus dibaptis. Pembaptisan adalah sakramen dalam agama Kristen. Jadi, Mr. Eko mengartikan mimpi Charlie, Aaron yang dalam bahaya adalah karena Aaron belum dibaptis. Segera setelah mendengar itu, Charlie langsung menemui Claire. Dan dengan enggak santainya, Charlie mendesak Claire untuk melakukan pembaptisan pada Aaron. Karena Aaron dalam bahaya. Dan maksud saya enggak santai, kan Charlie bisa ngomong baik-baik gitu guys. Ini dia kayak sambil ngegas gitu. Claire kan jadi semakin takut sama Charlie. Di situ Charlie juga mengatakan Mr. Eko adalah seorang pendeta. Mereka bisa meminta bantuan Mr. Eko. Kate yang berada di sana segera mengusir Charlie pergi karena Charlie membuat Claire ketakutan. Now, Claire, wait! Please! Claire, I have to talk to you. You want to hear this? you know what? Tell me and I will tell her. Hey! Claire, listen. We have to baptize Aaron. What are you talking The about? baby's in danger. Look, I've been having... We can do this. Echo's a priest. We can do this. Setelah itu, Charlie terlihat pergi ke hutan, mengunjungi tempat persembunyian patung-patung berisi narkoboy miliknya. Alasan Charlie menyimpannya adalah karena Charlie tergoda. Namun sampai saat ini Charlie sebenarnya berhasil menahan niatannya itu. Ia belum mengkonsumsinya sedikit pun. Tapi entahlah kalau sekarang Charlie merasa sangat stres dengan apa yang terjadi saat ini. Ia menghancurkan salah satu patung kemudian mengambil 2 bungkus narkoboy tersebut. Tapi tiba-tiba Mr. Locke muncul sambil berkata, "Aku sangat kecewa padamu Charlie." Melihat Mr. Locke datang, Charlie pun panik bukan main. Ia pun menjelaskan kalau ini adalah salah paham. "Salah paham bagaimana? Tadi kau bilang semua narkoboynya sudah lenyap terbakar." "Kau berbohong Charlie," ucap Mr. Locke. Pria tua itu lalu mengambil sisa patung-patung berisi narkoboynya dan memasukkannya ke dalam tas. Charlie yang sudah pasrah dan tak bisa lagi mengelak, lalu meminta Mr. Locke untuk jangan menceritakannya pada Claire. Karena jika Claire sampai tahu, maka tidak mungkin bagi Charlie untuk bisa mendapatkan kepercayaannya Claire lagi. Namun Mr. Locke tidak menjawabnya dan pergi. Di malam hari, Charlie diam-diam membakar semak-semak, entah apa tujuannya. Beberapa saat kemudian api pun membesar. Said yang menyadari hal itu segera berteriak memanggil semua orang. Karena api tersebut bisa merambat kemari dan membakar perkemahan mereka. Said dan semua orang pun bekerja sama untuk memadamkan api tersebut. Wait here. Claire. Got the fire break right here. Pull the bucket line. Ketika semua orang tengah sibuk dengan memadamkan api, dan Claire saat itu juga teralihkan melihat ke arah kebakaran, Charlie memanfaatkan hal itu untuk mengambil bayi Aaron. Namun karena Aaron menangis, Claire pun memergoki Charlie lalu berteriak meminta pertolongan. Di situ Charlie menjelaskan kalau ia hanya ingin melakukan pembaptisan pada Aaron. Ia tidak akan menyakiti Aaron sama sekali. Tak lama kemudian Mr. Locke datang bersama yang lainnya juga karena mereka sudah berhasil memadamkan api. Mr. Eko membujuk Charlie untuk memberikan bayinya karena bukan seperti ini cara melakukannya. Untungnya Charlie mau memberikan bayinya kepada Mr. Locke. Lalu setelah Mr. Locke menyerahkannya kepada Claire, Mr. Locke langsung saja memukul Charlie beberapa kali sampai membuat Charlie terjatuh. Wajah Charlie terlihat sampai berdarah. Setelah itu, orang-orang meninggalkan Charlie dengan tatapan tidak respect. Pada keesokan harinya, Charlie yang tengah termenung sendirian dihampiri oleh Jack. Ia melihat kondisi wajahnya Charlie yang terluka dan Jack mengatakan lukanya Charlie harus dijahit.
Di situ Charlie mengakui bahwa yang membuat kebakaran adalah dirinya. Jack pun sudah menduganya. Lalu Jack meminta Charlie berjanji untuk tidak pernah melakukannya lagi. Charlie tentu saja mengiyakan, tapi ia juga menjelaskan kalau dirinya tidak pernah lagi mengkonsumsi narkoboy sedikit pun. Aku memang sangat ingin, Jack, tapi aku tidak mengkonsumsinya sedikit pun, jelas Charlie. Jack mempercayai itu. Di sisi lain, Claire menemui Mr. Eko. Karena Claire kepikiran dengan apa yang dikatakan oleh Charlie, ia pun meminta Mr. Eko untuk melakukan pembaptisan pada Aaron. Dan karena dirinya juga belum pernah dibaptis, Claire ingin dibaptis bersamaan dengan Aaron. Mr. Eko tersenyum. Tentu saja boleh, jawab Mr. Eko. Di sisi lain, Hurley sedang melakukan PDKT dengan Libby karena Hurley diam-diam naksir kepada Libby, teman-teman. Di momen itu, Hurley membantu Libby mencuci baju di mesin cuci bunker Dharma. Lalu Libby pun membahas semasa di pesawat. Hurley pernah tak sengaja menginjak kakinya Libby dan itu sangat berat, ucap Libby. Mereka berdua tampaknya udah akrab aja ya guys ya. Episode 12 lalu ditutup dengan memperlihatkan Mr. Locke yang menaruh patung-patung berisi narkoboy di dalam ruangan penyimpanan persenjataan. Kemudian pria tua itu menyeting kunci kombinasi putar pintu agar hanya dirinya yang mengetahui kombinasinya. Tapi Mr. Locke nanti harus kasih tahu Jack juga ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Mr. Locke, entar itu ruangannya kagak ada yang bisa buka. Lost bersambung. Inilah Lost Season 2 episode 13. Episode ini adalah tentang James Sawyer. Di masa lalu, James pernah mencoba untuk menipu seorang wanita bernama Cassidy. Namun wanita ini ternyata lebih cerdik dan tidak mudah untuk ditipu. Ia menyadari tipu muslihatnya James. Bahkan ia tahu kalau uang-uang di kopernya James itu cuman kertas-kertas koran. Tapi kayak kenal deh sama Cassidy ini. Oh iya, pemeran yang sama dengan Maddie Fear the Walking Dead ya kan guys? Ibunya sini. James yang sudah ketangkap basah pun pasrah-pasrah saja dan mengakuinya kalau ia memang berniat menipu Cassidy. Lalu wanita itu berkata, James, sebenarnya percuma kau mau menipuku. Dari perceraian dengan suamiku yang kaya itu aku tidak mendapat apapun, ucap Cassidy. Lalu Cassidy mengatakan kalau dirinya ingin melihat bagaimana James melakukan penipuan. Wanita itu penasaran dan ingin ikutan. Singkat cerita, James pun mengajak Cassidy untuk menjadi rekannya dalam suatu aksi penipuan kecil. Pertama-tama, James membeli kalung-kalung berwarna emas murahan yang cukup mirip dengan perhiasan emas asli. Ia lalu memberikan label-label harga di sana agar kalung-kalung tersebut terlihat mahal, kira-kira 15 jutaan. Aksi penipuan lalu dijalankan. James terlihat menghampiri dua pemuda yang sedang berhenti di sebuah warung. Ia menawarkan kalung-kalung tersebut kepada kedua pemuda itu dan James terlihat terburu-buru seperti dikejar hantu. Memberikan kesan kalau James sepertinya habis mencuri kalung-kalung itu. Tentu saja kedua pemuda itu ragu untuk membelinya. Lupakan saja, ucap James sembari hendak pergi. Tapi seorang wanita memanggil James karena tertarik untuk membelinya. Tentu dia adalah Cassidy yang berpura-pura. Kedua pemuda itu tampak sangat tertarik saat mengetahui James ternyata menghargai satu kalungnya hanya 1.500.000 saja. Meskipun label harganya 15 jutaan. Melihat Cassidy membeli, dua pemuda itu langsung semangat untuk ikut membeli juga. Wah, untung besar nih kita, pikir mereka. Padahal mereka sudah tertipu. Singkat cerita, waktu berjalan cepat. Sudah sekitar 6 bulan James dan Cassidy terus bersama sebagai partner kerja tukang tipu ulung. Namun Cassidy merasa bosan dengan penipuan-penipuan mereka yang sederhana itu-itu saja. Cassidy menginginkan penipuan yang besar. James lalu menjelaskan, dalam penipuan besar kita harus membuat seseorang melakukan sesuatu seolah itu adalah ide mereka, padahal sebenarnya itu adalah ide kita, jelasnya James. Tapi mereka tidak akan bisa melakukan penipuan besar karena mereka tidak punya uang yang banyak. Uang yang banyak adalah salah satu syaratnya.
Namun tanpa disangka ternyata Cassidy sebenarnya punya uang sebanyak 9 miliar dari perceraiannya dengan suami kayanya. James terlihat kaget dan bertanya, kenapa kita harus menipu kalau punya uang sebanyak itu? Kita bisa menikmati hidup sampai mati, Cassidy, ucapnya James. Di situ Cassidy mengatakan kalau dirinya baru pertama kali merasakan kebahagiaan saat menjadi partner menipunya James. Bukan karena uangnya ataupun karena penipuannya, tapi Cassidy bahagia karena melakukannya dengan James. Jadi Cassidy tetap ingin melakukan penipuan besar itu. Nah, baiklah baby, apa yang enggak sih buat Cassidy, jawab James. Singkat cerita, di suatu hari James bertemu dengan seorang pria tambun bernama Gordy di sebuah restoran. Dan rupanya di sana ada ibunya Kate yang bekerja sebagai pelayan, teman-teman. Gordy ini adalah rekannya James sesama penipu ulung. Jadi ternyata James mendapatkan informasi tentang Cassidy itu adalah dari Gordy. Sebenarnya James sudah tahu kalau Cassidy memiliki uang sebanyak 9 miliar. Sejak awal James sengaja pura-pura ketahuan dan menjalankan rencananya selama 6 bulan ini dengan sangat baik untuk mendapatkan hatinya Cassidy demi mendapatkan uang senilai 9 miliar dari wanita itu. Sangat tidak terduga. Namun pemirsa, James mengalami jatuh cinta kepada Cassidy. Kepada Gordy ia berkata kalau dirinya tidak mau menipu wanita itu dan akan berhenti. Hal itu membuat Gordy marah dan kecewa. Bahkan ia mengancam James agar tetap menjalankan rencana penipuan terhadap Cassidy. Selang beberapa waktu berlalu terlihat James menemui Cassidy lalu mengatakan semuanya dengan jujur. Bahwasanya Cassidy lah korban penipuan besarnya selama ini. Di luar di dalam mobil ada rekannya yang bernama Gordy tengah menunggu. Jika dalam 2 menit James tidak membawa koper berisi uangnya, maka mereka berdua akan mati dibunuh. Wanita itu tampak sangat marah dan kecewa, bahkan menampar James. I don't understand. Go to hell. Go to hell. Lalu James berusaha memberikan penjelasan. Kalau ini terjadi sebab James menolak untuk mengambil uangnya Cassidy. Karena James benar-benar tulus mencintai Cassidy. James mengemas seluruh uangnya Cassidy ke dalam tas untuk dibawa oleh wanita itu. Ia menyuruh Cassidy untuk kabur lewat halaman belakang. Ada sebuah mobil di sana yang bisa dipakai oleh Cassidy. James berjanji akan menyusul Cassidy. James pun memberitahunya harus ke kota mana dan menginap di hotel mana. Setelah itu, mereka berdua pun berpisah. Dengan membawa koper kosong, James masuk ke dalam mobilnya Gordy. Akan tetapi, ternyata sama sekali tidak ada Gordy di dalam mobil itu. Setelah menunggu beberapa saat, James kembali masuk ke dalam rumah lalu mengambil tas di bawah meja. Tas penuh uang 9 miliar yang sesungguhnya. Sedangkan yang dibawa Cassidy kemungkinan adalah uang palsu, teman-teman. Wow, James. Apakah James melakukan ini karena benar-benar ancaman dari Gordy? Atau apakah justru James pura-pura tidak mau menipu Cassidy agar uang 9 miliarnya hanya menjadi miliknya seorang tanpa membaginya dengan Gordy? Menurut kalian yang mana? Coba komen ya. Flashback berakhir. Di masa sekarang Jack tampak menyimpan juga koper berisi pistol-pistol dan peluru di ruangan persenjataan biar lebih aman. Lalu di situ Jack menanyakan apa kombinasi pintunya. Mr. Locke tentu mau memberitahu Jack, akan tetapi Jack harus sepakat bahwa ketika ruangan ini harus dibuka, Jack maupun Mr. Locke harus saling memberitahu terlebih dahulu. Oke, jawab Jack. Mr. Locke lalu berkata kalau Jack juga seharusnya menyimpan persediaan obat-obatan di ruangan ini karena Mr. Locke melihat James sudah mencuri 1 buah tabung obat pereda nyeri. Setelah itu Jack pun pergi ke perkemahan dan menggeledah barang-barangnya James. James yang melihat itu tentu saja langsung menegur Jack. Apa-apaan ini Jack? Tanya James. Jack lalu menunjukkan sebuah botol obat pereda nyeri. James sudah mencurinya. Namun James membela diri berkata bahwa Jack lah yang sudah mencurinya. Ia hanya mengambil apa yang menjadi miliknya. Karena guys, ketika James pergi naik rakit, barang-barang simpanan James tentu saja diambilin oleh Jack dan para penumpang untuk dibagikan. Tapi Jack tak mau ambil pusing. Menurutnya tabung obat ini adalah milik bersama dan untuk kepentingan bersama. Ia lalu pergi meninggalkan James sambil membawa obat itu. Ekspresi James terlihat sangat kesal.
Ketika berjalan melewati area perhutanan, Jack bertemu dengan Anna dan mereka berbincang-bincang. Anna bersyukur Mr. Locke sudah memberitahu kombinasi kunci ruang persenjataan pada Jack. Jadi itu bisa mempermudah proses pelatihan pasukan mereka. Akan tetapi Anna merasa aneh dengan kelompoknya Jack yang seakan-akan merasa aman gitu. Enggak ada perasaan takut terhadap kelompok The Others. Jadi saat ini pun mereka berdua kesulitan merekrut orang untuk ikut pelatihan. Enggak ada yang mau guys. Iya juga ya, sahut Jack. Beberapa saat kemudian saat James sedang membereskan barang-barangnya kembali, Kate datang berkunjung memberikan James oleh-oleh buku. Ketika mereka berdua tengah berbincang-bincang, James sedikit membahas rumor tentang Jack dan Anna yang sedang merintis pasukan revolusi. Kate belum tahu tentang hal itu. Ya, sepertinya kau juga tidak akur dengan si dokter itu ya Kate, ucapnya James. Di sisi lain kamera menyorot Sun Hua yang sedang merawat tanaman-tanaman di kebunnya. Tiba-tiba turun hujan. Sun Hua malah menikmatinya dan tidak berniat untuk berteduh. Hingga tiba-tiba dari belakangnya ada yang merungkupnya dengan karung, lalu kedua tangannya diikat, kemudian Sun Hua pun digusur. James dan Kate memutuskan untuk masuk ke tenda saat hujan turun dengan lebatnya. Namun mereka pun mendengar suara sayup-sayup jeritannya Sun Hua dari arah hutan. Mereka berdua langsung bergegas mencari Sun Hua dan mereka pun mendapati wanita Korea itu sudah terbaring di tanah. Saat Kate memeriksa kondisinya, untungnya Sun Hua masih bernafas. Hanya pingsan saja dengan luka di kepalanya. James segera menyuruh Kate memanggil Jack sementara dirinya yang akan memangku Sun Hua ke perkemahan. Tak butuh waktu lama bagi James untuk membawa Sun Hua ke perkemahan. Orang-orang pun berdatangan ke sana untuk melihat. Jack untungnya juga datang dengan gercep dan segera memberikan pertolongan kepada Sun Hua. Jinsu yang baru datang tampak sangat khawatir pada istrinya. Dan Jack berusaha menenangkan Jinsu untuk membiarkannya mengobati Sun Hua. Kate di situ memberi kesaksian bahwa Sun Hua tadi mereka temukan dengan keadaan kedua tangan terikat. Anna yang mendengar itu langsung berkata, "Ini pasti ulah The Others." Beberapa saat kemudian orang-orang penting berdiskusi. Mr. Locke tidak berpikir ini ulah The Others karena The Others sudah berjanji tidak akan mengganggu mereka. Tidak begitu Mr. Locke, kurasa The Others tidak bisa menepati janji mereka, ungkapnya Jack. Untuk sekarang mereka pun sepakat untuk menunggu Sun Hua sadar dulu dan mendengar cerita dari Sun Hua. Pokoknya kita harus bertindak jika ini memang The Others, tegasnya Jack. Setelah mencari cukup lama, mereka berdua menemukan sebuah karung yang tadi digunakan untuk merungkup kepalanya Sun Hua. Kate yakin ini ulah The Others karena saat ditangkap oleh The Others, dirinya juga dirungkup kepalanya menggunakan karung seperti ini. Akan tetapi James yang lebih teliti bisa menemukan perbedaan dari rajutan karungnya. Ini tidak seperti karung milik The Others, ucap James. Lantas jika bukan The Others lalu siapa pelakunya James? Tanya Kate. Tidak mungkin kalau salah satu dari kita. Apa tujuannya menyakiti Sun Hua? Tambah Kate. Namun di situ James memberikan teori yang masuk akal. Kate, kupikir si pelaku tidak berniat menyakiti Sun Hua. Bagaimana jika ini ulahnya Anna? Motifnya tentu adalah menakuti orang-orang agar orang-orang mau bergabung dengan pasukan revolusinya. Bisa saja begitu kan, jelasnya James. Benar juga ya, pikirnya Kate. Kate lalu menemui Jack untuk berbicara dengannya. Kate berkata kepada Jack bahwa ia ragu pelaku yang sudah menyakiti Sun Hua adalah The Others. Untuk apa The Others menyakiti mereka karena mereka sudah menurut untuk menjauh. Oke Kate, jika bukan mereka lalu siapa? Tanya Jack. Kate lalu menyatakan kecurigaannya terhadap Anna Lucia. Namun Jack di situ percaya kalau Anna tidak mungkin melakukannya. Lalu setelah itu terlihat Jack kembali berbicara dengan Anna di tepi pantai. Di situ Anna menceritakan bahwa sudah ada 2 orang yang mau ikut dengan pasukan mereka. Karena kejadian tadi pagi sepertinya mereka mulai mengerti Jack, ucapnya Anna. Membuat Jack di situ sedikit meragukan Anna dan menanyakan kepada wanita itu. Tadi pagi ketika hujan lebat kamu ada di mana Anna? Tanyanya Jack. Mendengar pertanyaan Jack yang seperti mencurigai dirinya, Anna langsung berkata,
Apa kamu curiga aku ada hubungannya dengan penculikan Sunhwa? Yang benar saja Jack, protes Anna. Lalu tiba-tiba Claire datang memberitahu bahwa Sunhwa sudah siuman. Singkatnya ketika sampai di sana, Jack pun mendengar cerita dari Sunhwa bahwa saat hujan lebat itu dirinya dirungkup karung, kedua tangannya diikat lalu diseret. Aku berusaha melawan, berontak dan menendang sampai aku bisa kabur dan aku berlari secepat mungkin hingga aku terjatuh. Tapi aku tidak melihat apapun Jack, tuturnya Sunhwa. Jinsu yang tidak terima istrinya dilukai meminta Jack untuk segera mengeluarkan senjata api. Penjelasannya Sunhwa itu semakin menguatkan Jack dan kawan-kawan bahwa ini semua adalah ulahnya The Others. Tapi tidak dengan Kate dan James yang menduga bahwa ini semua hanyalah permainan Ana Lucia untuk mendapatkan senjata api. Kate meminta James untuk pergi ke bunker Dharma memberitahu Mr. Locke tentang semua ini. Sementara Kate akan berusaha mengulur waktu. Baiklah, jawab James dengan malas. Karena sebenarnya James tidak terlalu peduli dengan hal ini. Lalu James pun pergi ke bunker Dharma. Ia memperingatkan Mr. Locke bahwa Jack bersama pasukannya akan kemari untuk mengambil persenjataan. Perlu diketahui Jack tidak akan sendirian, jadi Mr. Locke akan kalah karena hanya sendiri. James memberi saran agar Mr. Locke merubah kombinasi kuncinya sebelum Jack tiba. Akan tetapi Mr. Locke tahu bahwa meskipun terkunci, pintu itu hanya akan memperlambat. Jack bersama orang-orangnya kemungkinan bisa mendobraknya. Jadi di situ Mr. Locke memutuskan untuk memindahkan semua persenjataan itu. Ia pun meminta bantuan James untuk menjaga komputer selama dirinya mengangkut persenjataan. Berapa lama kira-kira sampai Jack datang ke sini? Tanya Mr. Locke. Itu bukan urusanku Mr. Locke, jawab James dengan entengnya. Selang beberapa saat kemudian James terbangun karena mendengar suara alarm komputer berbunyi. Bersamaan dengan terlihatnya Jack dan Jinsu yang datang ke sana. Jack dan Jinsu segera menuju ruang persenjataan. Jack di situ dengan lihai memutar kunci kombinasi. Tapi alangkah terkejutnya mereka berdua saat mendapati ruangan persenjataan itu kosong, tidak ada isinya satupun. Sepertinya ada yang mencuri senjata-senjata api ya, ledek James dengan tengilnya. James, di mana senjata-senjata itu? Tanya Jack. Entahlah, sejak tadi aku menjaga komputer, jawabnya James. Di luar ternyata sudah gelap. Jack segera datang menghampiri Mr. Locke yang sedang duduk di depan api unggun. Tentu saja untuk menanyakan di manakah senjata-senjata itu dan kenapa Mr. Locke memindahkannya. Mr. Locke lalu berusaha memberikan pengertian kalau memberi orang-orang senjata api bukanlah keputusan yang baik. Sesuatu yang buruk dan tidak diinginkan bisa saja terjadi. Seperti meninggalnya Shannon itu karena apa? Adalah karena Jack memberi James pistol yang kemudian pistol itu diambil oleh Anna. Lalu Michael, Mr. Locke menyesal sudah mengajari Michael menembak. Sekarang mungkin Michael sudah mati dan itu salah dirinya, ucap Mr. Locke. Pria tua itu tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi lagi. Tapi sepertinya Jack tetap keras kepala ingin senjata api. Sehingga mereka berdua pun terlibat perdebatan hebat. Namun perdebatan itu terhenti saat suara tembakan terdengar dari arah hutan. Tak lama kemudian James muncul sembari membawa sebuah senapan di tangannya. Jack bertanya, Mr. Locke, apa kau memberi si James itu senjata? Mr. Locke keheranan. Tidak, aku menyembunyikan semuanya, jawab Mr. Locke. James lalu di situ berpidato tentang bagaimana kesalnya dirinya semua barang-barangnya diambil dan dibagi-bagikan. Tapi itu semua tidak penting lagi karena yang penting sekarang cuma senjata. James merasa muak dengan kepemimpinan Jack dan Mr. Locke. Semua persenjataan itu kini ada dalam genggamannya James. Siapapun yang ingin senjata harus minta dan izin kepadanya. James berkata, tentu saja kalian boleh melawanku, menyakitiku atau membunuhku. Tapi tentu saja kalau aku mati, maka kalian tidak akan mendapatkan senjata itu sama sekali. Jadi, mulai sekarang biasakan diri ya, karena aku adalah penguasa baru di sini. Tegasnya James dengan puas. Kate, Jack, Mr. Locke dan semua orang di sana tampak tidak menyangka. Dan mereka juga bertanya-tanya bagaimana caranya James mendapatkan semua persenjataan yang disembunyikan Mr. Locke.
Beberapa saat kemudian Kate mendatangi James, menanyakan bagaimana caranya James menemukan senjata-senjata itu padahal Mr. Locke memastikan James terus menjaga komputer di bunker. James hanya menjawab, "Pesulap tidak pernah mengungkapkan rahasianya, Kate," begitu. Kate lalu menanyakan tentang penculikan Sun Hua juga, apakah James ada hubungannya dengan itu? James kemudian menyanggah tentang itu. Kate sendiri saksinya saat kejadian mereka berdua sedang bersama di tenda. Kate lalu mengungkapkan pemikirannya. "James, aku pikir kau melakukan ini bukan karena senjata atau kekuasaan. Kau melakukan ini agar orang-orang kembali membencimu, kan?" tanya Kate. Seperti yang kita tahu, orang-orang mulai ramah kepada James belakangan ini. Namun James hanya menjawab, "Untungnya kau tidak membenciku ya kan, Kate?" Setelah mendengar itu, Kate pun pergi. Selang beberapa saat, James terlihat diam-diam pergi ke wilayah hutan dan dia bertemu dengan Charlie. Karena ternyata cara James bisa mengetahui di mana Mr. Locke menyembunyikan senjata api adalah dengan bantuan Charlie yang mengikuti Mr. Locke. Bahkan ternyata seseorang yang menculik Sun Hua juga adalah Charlie, pemirsa. Tapi Charlie tidak memukul Sun Hua atau menyakitinya. Kepala Sun Hua terluka karena wanita itu terjatuh saat berlari. Dan teman-teman, semua itu adalah idenya James. Sejak awal James sudah merencanakan semuanya dengan matang dan sempurna. Inilah yang dia maksud dengan penipuan besar. Membuat seseorang melakukan sesuatu seolah itu ide mereka, padahal sebenarnya itu adalah idenya James. "Bagaimana bisa seseorang memikirkan sesuatu sejauh ini?" ungkap Charlie berdecak kagum. Dia tidak menyangka rencana James berjalan dengan sangat mulus. James lalu memberikan patung bersinar koboi kepada Charlie, namun Charlie menolaknya. Bukan itu alasan Charlie mau melakukan ini. Alasan Charlie melakukan ini adalah karena ia ingin membuat Mr. Locke terlihat bodoh dan merasa seperti orang bodoh. Sepertinya Charlie menyimpan dendam kepada Mr. Locke yang tempo hari memukulinya. Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye.